Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Kedapatan mencuri sawit, seorang pencuri tewas ditembak polisi. Sambut Idul Adha, warga Kabupaten Deli Serdang mengikuti pawai obor. Presiden Jokowi membeli sapi kurban seberat 1 ton 50 kg dari peternak asal Kota Binjai. Satu dari 2 pelaku pencurian tertangkap dan diamuk massa di Jalan Pahlawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Warga kemudian menyerahkan pelaku ke Polsek Tanjung Morawa. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan 2 orang pelaku pencurian sepeda motor memperhatikan keadaan sekitar agar tidak ketahuan saat mengambil barang curiannya pada 8 Juli 2022 lalu. Melihat situasi dalam keadaan aman, 1 orang pelaku turun dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor milik korban. Sementara 1 orang lainnya berjaga di depan untuk mengawasi keadaan sekitar. Pelaku pun langsung kabur membawa hasil curian, namun naas ketika akan berbalik arah, pelaku atas nama Dedi Prabowo dicegah warga dengan cara ditendang hingga terjatuh dari motornya. Warga langsung menghakimi pelaku hingga babak belur. Warga kemudian menyerahkan pelaku ke Polsek Tanjung Morawa. Kereta dibawa terhidup, makanya langsung dia teriak maling, dan dia langsung mengejar. Dan teriak maling, mengejar dan menunjang si pelaku tadi. Pelaku tadi ada 2 orang. Yang dapat pelakunya membawa sepeda motor yang dia bawa, si korban, dan 1 lagi temannya udah membawa kabur kereta kami, kata saya. Dedi Prabowo ini ditangkap oleh massa dan pemilik toko diamankan, kemudian dia menyerahkan ke Polsek Tanjung Morawa dan unit reskrim mengamankan pelaku. Ada berapa orang pelaku ya, Pak? 2 orang pelaku. Kebetulan yang membawa sepeda motor korban yaitu Denny Saputra melarikan diri, status DPO sedang dilakukan pengejaran oleh unit reskrim. Korban berharap pihak kepolisian segera dapat menangkap pelaku lainnya yang membawa kabur sepeda motor miliknya. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Berakhir sudah perjalanan Edi, pelaku pencurian sepeda motor sebanyak 13 kali. Tersangka dibekuk di rumahnya oleh tim Satuan Reserse Polresta Deli Serdang tanpa perlawanan. Penjahat kambuhan ini telah melakukan pencurian sepeda motor di berbagai daerah di wilayah Sumatera Utara. Seorang tersangka pencurian sepeda motor bernama Edi alias Dian Sampek, 27 tahun, warga Kecamatan Percut Setuan, ditangkap Satuan Reserse Polresta Deli Serdang. Berdasarkan hasil penyelidikan, tersangka sudah 13 kali melakukan pencurian sepeda motor di berbagai daerah di wilayah Sumatera Utara. Penangkapan tersangka berawal dari laporan korban pencurian Okta, 25 tahun, yang kehilangan sepeda motornya di kawasan Bakaran Batu, Desa Tumpatan, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang pada 15 Maret 2022 lalu. Usai menerima laporan korban, polisi menyelidiki dengan memeriksa sejumlah saksi dan kemudian menangkap tersangka Edi di kediamannya di Jalan Pasar 4, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang tanpa perlawanan. Dari tangan tersangka, polisi menyita baju berwarna hitam dan 1 kunci sepeda motor. Sementara seluruh hasil pencurian tidak ditemukan karena sudah dijual oleh tersangka dengan harga 3 hingga 6 juta rupiah. Dari Satreskrim Polresta Deli Serdang berhasil mengamankan 1 orang pelaku inisial ED alias Sampek, umur 26 tahun. Dari tersangka ini berdasarkan hasil keterangan, hasil interogasi kami, mereka melakukan di 13 TKP. Ada 13 TKP yang ada di wilayah Deli Serdang, wilayah Medan, dan juga Binjai. Tersangka dijerat dengan pasal 363 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang.
Petugas pemadam kebakaran Kota Medan mengevakuasi seekor kucing yang terjebak selama 2 hari di atas pohon setinggi 8 meter di Jalan AR Hakim, Kota Medan. Kucing yang diperkirakan berusia 6 bulan ini dilaporkan warga setempat ke petugas damkar karena tidak mampu turun sendiri. Damkar Kota Medan pun mengerahkan 4 personil serta tangga pengaman untuk menyelamatkan kucing ini. Hewan mamalia itu terlihat ketakutan dan menghindar dari upaya penyelamatan. Setelah dipancing dengan makanan, kucing yang tidak diketahui pasti pemiliknya akhirnya mendekat dan berhasil diraih petugas. Usai diselamatkan dari ketinggian pohon, kucing ini dibawa ke Mako Damkar. Rencananya akan menjadi kucing peliharaan di Mako Damkar Kota Medan. Sudah di atas. Berarti kucingnya sudah lama di atas, Bang? 2 hari. 2 hari, Bang. Dari kondisi terakhir tadi sudah lemah. Karena mungkin takut turun. Dari kelaparan ya kita dilaporkan barusan. Setengah jam yang lalu kita langsung terjun kemari. Ada tanya ya itu tadi kucingnya cakar ya. Mungkin panik atau depresi jadi takut. Seorang warga Kecamatan Seikanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan tewas ditembak personel polisi. Korban ditembak karena kedapatan mencuri sawit bersama 7 rekannya. Usai kematian korban, kantor perusahaan dirusak dan puluhan motor dibakar. Penembakan yang menewaskan korban Naik Effendi Rambe terjadi 6 Juli 2022. Korban bersama 7 rekannya kepergok mencuri sawit di lahan perkebunan PT Tapian Nadegan, Desa Huta Baru Nangka, Kecamatan Halunggunan, Kabupaten Padang Lawas Utara. Tewasnya korban berbuntut panjang. Kantor perusahaan PT Tapian Nadegan di Kecamatan Halunggunan dirusak diikuti aksi pembakaran pada puluhan sepeda motor. Jenazah korban Naik Effendi Rambe telah diserahkan kepada pihak keluarga. Ratusan pelat menghadiri kematian korban diikuti kecaman atas tindakan aparat polisi yang dianggap berlebihan hingga menewaskan korban. Pak, ini yang meninggal anak Bapak ini, Pak? Iya, anak kandung saya. Ini bagaimana, Pak, kemarin ceritanya, Pak? Pengetahuan Bapak? Sepeda saya, orang itu sedang mencuri sawit di kebun itu. Jadi ketahuan itu, Pak ya? Ketahuan sama petugas pengamanan kebun ya, Pak ya? Iya. Dia meninggal Pak akibat mengalami luka tembak di perut ya, Pak ya? Itu kapan kejadiannya, Pak? Kira-kira jam 3 lah. Semalam ya, Pak ya? Kapolres Tapanuli Selatan yang mendatangi rumah duka menyatakan penembakan oleh Aibda Indra Gunawan Harap terhadap korban dilakukan atas adanya upaya penyerangan dan pengancaman oleh ke-8 pelaku pencurian sawit. Secara bersama-sama 8 orang tersebut melakukan mendesak, mengancam, dan menyerang petugas. Kemudian dari petugas yang saat itu memang dari Polres Tapanuli Selatan memberikan tembakan peringatan, namun tetap dari para yang diduga keras pelaku ini mendesak dan menyerang petugas, sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur kepada pelaku. Terkait pengrusakan dan pembakaran di kantor PT Tapian Nadegan setelah kematian korban, polisi tidak bersedia memberikan informasi terkait identitas para pelaku pengrusakan. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Kecewa sidang tuntutan kasus pencabulan orang tua korban balita 4 tahun mendatangi Pengadilan Negeri Gunung Sitoli. Kedua orang tua korban meminta hakim tunggal menjatuhkan hukuman di atas tuntutan jaksa penuntut umum. Pasangan HG dan istrinya mendatangi Pengadilan Negeri Gunung Sitoli demi menuntut keadilan terhadap kasus yang menimpa putri sematawayangnya EG yang baru berusia 4 tahun. Kedua orang tua kecewa berat lantaran jaksa penuntut umum meminta hakim menjatuhi terdakwa 2 tahun penjara. Tuntutan ini dikhawatirkan mempengaruhi vonis hakim. Kasus ini berawal dari bulan Mei 2022 lalu. Korban asal Kabupaten Nias Selatan ini mengeluhkan sakit pada bagian alat vitalnya. Setelah diperiksa terdapat pendarahan. Dari kesakitan ini terungkap korban dicabuli 2 kali oleh terdakwa DPG yang masih memiliki hubungan keluarga. Pada saat kejadian umur anak 3 tahun 8 bulan. Nanti bulan 8 ini ke depan itu pas 4
tahun. Atas kejadian ini apa yang diderita oleh anak dan orang tua? Ya, yang diderita oleh anak saya atas kejadian ini, Pak, yang paling kami tidak terima karena dia sering tidak berkomunikasi lagi sama orang, dan kemudian dia tidak mau lagi meninggalkan kami sebagai orang tua, tidak bisa pisah. Trauma. Jadi mungkin karena trauma yang sangat mendalam. Satu, tertutup untuk umum. Kenapa tertutup untuk umum? Satu, karena perkara anak. Kedua, dan itu cabul. Ya, karena cabul. Dan terhadap unek-uneknya secara mendetail, unek-uneknya itu kita serahkanlah kepada hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, ya, karena itu hakimnya tunggal. Nah, kenapa tunggal? Karena kebetulan yang ditangani juga anak, baik anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban. Nah, jadi dua-duanya anak, sehingga hakimnya tunggal. Kini korban mengalami trauma psikologis. Korban kerap ketakutan menghadapi orang lain. Kedua orang tua korban berharap hakim tunggal yang menangani perkara ini menjatuhi terdakwa dengan hukuman setimpal. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Gunung Sitoli.